Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial pengerjaan contoh kasus pada materi ANOVA menggunakan software Recommender. Contoh kasus, seorang investor ingin meneliti perusahaan PT Sakuya untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Investor tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dari ketiga rasio keuangan perusahaan. Rasio keuangan yang akan diuji adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Penelitian ini menggunakan analisis laporan keuangan perusahaan PT Sakuya selama 10 tahun. Berikut hasil yang diperoleh. Ujilah apakah ada perbedaan rata-rata ketiga rasio keuangan perusahaan tersebut. Langsung aja kita ke software Recommender. Setelah software Recommender dibuka dan memilih load package RCMDR, maka tampilan akan seperti berikut. Selanjutnya, kita akan memasukkan data yang telah diketahui di soal dengan cara pilih menu data, new dataset, kita beri nama dataset kita ANOVA, lalu klik OK. Selanjutnya, tambahkan satu kolom dan beri nama pada variabel pertama, yaitu rasio, variabel kedua, skor. Dan tambahkan 30 baris sesuai data yang telah diketahui di soal dengan cara klik add row sebanyak 30 kali. Cara input data ke dalam software Recommender, pada kolom rasio, kita akan memasukkan data likuiditas dari tahun pertama hingga tahun ke-10, dilanjut dengan data solvabilitas dari tahun pertama hingga tahun ke-10, dan dilanjut dengan data profitabilitas dari tahun pertama hingga ke-10. Saya contohkan, pada rasio tahun pertama likuiditas itu 2,50. Perlu diingat, penggunaan koma pada software Recommender menggunakan titik. Pada kolom skor, kita permisalkan likuiditas itu 1, solvabilitas itu 2, dan profitabilitas itu 3. Karena likuiditas 1, kita input 1. Selanjutnya, pada tahun kedua likuiditas yaitu 2,22. Pada kolom skor, kita input 1, dan seterusnya hingga data terakhir yaitu profitabilitas tahun ke-10 yaitu 2,52. Setelah semua data di-input, kita bisa klik OK. Lalu, kita akan memberikan nama pada label yang telah kita permisalkan tadi. 1 itu likuiditas, 2 itu solvabilitas, dan 3 itu profitabilitas dengan cara pilih menu data, pilih Manage Variable in Active Dataset, lalu pilih bin numeric variable. Lalu, pada variable to bin, kita pilih score. Untuk number of bin-nya 3, karena rasio yang diketahui itu 3 ya, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas. Setelah itu, klik OK. Beri nama pada label pertama itu likuiditas, label kedua solvabilitas, dan label ketiga profitabilitas. Lalu klik OK. Selanjutnya, kita akan uji variance menggunakan Leaven Test of Homogeneity of Variance dengan cara pilih menu statistik, pilih variance, lalu pilih Leaven Test. Pada response variable, pilih rasio, lalu klik OK. Dari hasil output, F probabilitasnya itu 0,3483, maka lebih besar dari 0,05. Sehingga H0 diterima, maka dapat dilanjutkan untuk uji ANOVA. Untuk menguji ANOVA, pilih menu statistik, pilih means, lalu pilih one way ANOVA. Pada respon variabel, bisa pilih rasio. Apabila ingin melihat grafik, dapat diaktifkan pairwise comparisons of means. Setelah itu, kita klik OK. Dari hasil output menunjukkan F probabilitasnya itu 0,622.
sehingga lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, atau kesimpulannya, rata-rata ketiga rasio terhadap kepemilikan saham identik atau sama. Oke, baik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.